Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Aris Esos MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 26. Dan kemudian yang terhormat Surya Maulana Ahmad selaku Ketua Panitia dan serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara debat publik pada pagi hari ini. Debat publik pada pagi hari ini menyusung judul mengukur efektivitas pemilu langsung dan tidak langsung dalam mewujudkan representasi politik. Tak kenal maka harus kenalan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desinta Fitriani selaku Master of Ceremony yang akan membimbing mulainya kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini terlebih dahulu. Acara pertama diawali dengan pembukaan. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga yaitu sambutan Ketua Panitia. Kemudian akan dilanjutkan oleh pembacaan tata tertib, peserta debat dan audiens. Selanjutnya ada pembacaan mekanisme debat. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan kedua tim debat, pembacaan mosi debat, terus dimulai dengan sesi debat, dilanjutkan dengan break time, reward peserta, dan diakhiri dengan sesi dokumentasi. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada dirijen dan para peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Agenda selanjutnya adalah ada sambutan dari Ketua Panitia kepada Surya Maulana Ahmad. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Arif S. Os MAP selaku dosen pengampu
mata kuliah Pancasila kelas 26. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk membuat acara ini terwujud, termasuk panitia pelaksana, peserta, dan audien. Dalam debat ini kita akan menyaksikan peserta yang berbakat dan penuh pengetahuan mempertahankan pandangan mereka dan menghadapi tantangan secara terbuka. Kami berharap melalui tantangan secara terbuka ini kita semua akan diperkaya dengan dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang beredar. Kepada peserta saya mengucapkan selamat berdebat. Jadikan momen ini sebagai tempat mengasah kemampuan berargumentasi dan menunjukkan kepiawaian dalam berkomunikasi. Yang terakhir, kepada para tamu undangan dan hadirin, hadirnya Anda di sini memberikan dukungan yang sangat berarti bagi para peserta. Ingatlah, semangat kompetensi harus tetap berjalan dengan etika dan sopan santun. Saya berharap semua peserta tampil dengan yang terbaik dan semoga debat ini menjadi ajang yang produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Dan agenda selanjutnya adalah doa bersama. Untuk memulai sesi doa bersama, kita semuanya bisa untuk berdoa secara pribadi ya. Baik, kepada para audiens sekalian, doa untuk melakukan acara ini kita lakukan secara bersama-sama agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar hingga nanti berada di akhir penghujung acara. Marilah untuk kita berdoa secara bersama-sama sesuai dengan agama masing-masing. Silahkan para audiens, saya persilakan untuk berdoa. Doa selesai. Oke. Untuk selanjutnya ini dari kedua tim pro dan tim kontra, saya persilahkan untuk maju terlebih dahulu nih. Pada tim pro dan tim kontra, saya persilahkan maju. Kasih tepuk tangan dong teman-teman dong. Berdiri dulu Mbak. Di samping-samping saya. Ini tim apa nih? Pro. Tim pro di sebelah kiri saya dan tim kontra di sebelah kanan saya. Oke. Ini karena kedua tim sudah sangat siap ya, sudah sangat membara-bara. Ini mbaknya sudah pakai baju merah dan di sini ada perdamnya gitu, biru-biru gitu. Di sini api dan di sini air gitu teman-teman. Disesuaikan gitu. Harus biru, harus tenang gitu ya. Yang merah ini sudah sangat membara untuk membahas mosi pada pagi hari ini. Nah, karena tidak mungkin saya melakukan kegiatan sampai akhir, di sini saya akan memanggilkan moderator untuk memulai sesi kegiatan debat pada pagi hari ini. Kepada Aisyah Jovanka, saya persilahkan untuk ke depan. Gimana nih? Karena dari kedua tim saya sudah tadi menanyakan bahwa mereka sangat siap. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada moderatornya. Kira-kira apakah sampean sudah siap, Mbak? Perkenalan diri terlebih dahulu. Oh ya. Terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jovanka dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Sebagai apa nih? Sebagai moderator untuk debat kali ini. Iya, benar. Nah, gimana Mbak persiapannya untuk menjadi moderator dari tim kontra dan tim pro? Ibaratkan ini adalah tim api dan ini tim airnya gitu. Gimana nih persiapannya nih? Kalau mereka tim api, ini tim air, saya tim tanah. Oke. Yang paling netral ya Mbak? Ya, Yang kalau paling netral. Api kan bisa berdampingan sama tanah, air juga sama. Jadi saya di sini akan menjadi penengah
akan sebagai orang yang netral untuk perspektif masing-masing dari kedua belah pihak ini. Oke, siap. Jadi udah sangat siap ya, sangat siap untuk memandu acara debat ya pada pagi hari ini ya. Kalau dibilang siap sih ya siap, tapi kayak yang nyanyi lagu Cupid itu loh, 50-50, 50-50 aja. Oke, siap. Jadi untuk mempersingkat waktu nih ya, saya persilahkan duduk terlebih dahulu nih kepada moderator dan kedua tim. Sepertinya terlihat tim pro mengatur strategi untuk duduk. Siapa tahu dari perspektifnya nanti bisa enak ternyata ya gini. Baik, untuk mempersingkat waktu dan akan saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya debat pada pagi hari ini. Kepada moderator saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya MC. Perkenalkan, saya Aisyah Jovanka dari Program Studi Kesejahteraan Sosial sebagai moderator untuk memandu jalannya debat pagi hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan tata tertib peserta debat. Ada beberapa, yaitu yang pertama, peserta diwajibkan untuk menyerahkan alat komunikasi yang dibawa kepada panitia sebelum acara dimulai. Yang kedua, kedua tim menyiapkan jargon untuk perkenalan sebelum sesi debat berlangsung. Ketiga, peserta diberi waktu 15 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim setelah mendapat topik dan sebelum acara dimulai. Yang keempat, pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan audiens atau pihak lain di luar anggota tim. Yang kelima, pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperbolehkan mencari informasi di internet. Hanya printed materials dan catatan yang diperbolehkan. Yang keenam, peserta wajib menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari panitia berupa atasan batik, bawah hitam, hijab bebas atau menyesuaikan bagi yang menggunakan, dan yang terakhir adalah bersepatu. Yang ketujuh, setiap peserta dilarang melakukan serangan pribadi kepada peserta lainnya selama debat berlangsung. Yang kedelapan, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh atau menyinggung sara. Yang kesembilan, setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama debat berlangsung. Dan yang kesepuluh, peserta yang tidak mengikuti technical meeting harus mengikuti keputusan panitia. Setelah tata tertib peserta debat, saya akan membacakan tata tertib penonton debat. Yang pertama, penonton harus berpakaian sopan dan rapi serta tertib selama acara debat berlangsung hingga selesai. Yang kedua, penonton diharapkan tidak bersuara keras, bergurau, dan membuat kegaduhan saat debat berlangsung. Yang ketiga, penonton dilarang bersikap anarkis kepada pihak lawan. Yang keempat, penonton yang membuat kegaduhan akan diberi peringatan 1 kali. Apabila kembali membuat kegaduhan, maka akan langsung dikeluarkan dari forum atau ruangan. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, yang kedua saya akan membacakan mekanisme debat. Ada beberapa mekanisme debat, ada 12 poin. Mohon disimak baik-baik oleh tim pro maupun tim kontra. Yang pertama, satu tim berisikan 2 anggota yang terdiri dari pembicara atau speaker 1 dan 2. Yang kedua, mosi akan dibacakan oleh moderator. Ketiga, masing-masing pembicara diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan argumennya. Yang keempat, jika argumen peserta debat lebih dari 5 menit, maka pemantik harus menghentikan dan melanjutkan ke peserta debat giliran selanjutnya. Yang kelima, kesempatan peserta diberikan kepada pembicara pertama tim pro, kemudian pembicara pertama tim kontra, dan seterusnya hingga pembicara ketiga. Yang keenam, pembicara atau speaker pertama dari tim pro diharuskan mendefinisikan topik dan memberi batasan serta menyampaikan argumen. Yang ketujuh, pembicara atau speaker pertama dari tim kontra diharuskan memberikan bantahan terhadap pembicara pertama tim pro dan menyampaikan argumen-argumennya. Yang kedelapan, pembicara atau speaker kedua dari tim pro memberikan bantahan terhadap pembicara pertama tim kontra serta menambah dan memperdalam argumen timnya
lalu memberikan kesimpulan dari hasil argumen timnya. Yang kesembilan, pembicara atau speaker kedua tim kontra memberikan bantahan terhadap pembicara pertama dan kedua dari tim pro, serta menambah dan memperdalam argumen timnya dalam memberikan kesimpulan dari hasil argumen timnya. Yang kesepuluh, tanggapan langsung atau objection atau point of interruption atau point of information diperbolehkan saat pembicara lawan berbicara setelah menit pertama dan berakhir setelah menit keempat. Yang ke-11, tanggapan langsung dilakukan dengan mengangkat tangan atau raise hand, lalu mengucapkan instruksi, kemudian akan dipersilakan oleh moderator. Yang ke-12, tanggapan langsung hanya diperkenankan satu kali oleh setiap pembicara lawan yang bersifat individu, maka satu tim terdapat 2 kali instruksi dengan waktu maksimal 30 detik dan tidak dihitung sebagai waktu bicara untuk speaker yang sedang mendapat giliran. Jika tanggapan langsung lebih dari 30 detik, maka moderator harus menghentikan dan melanjutkan ke peserta debat giliran selanjutnya. Pembacaan tata tertib dan alur mekanisme debat telah saya bacakan. Berikutnya adalah perkenalan masing-masing dari tim debat. Saya persilakan untuk tim pro berkenalan lebih dahulu. Duduk ini. Ya, boleh berdiri. Baik, terima kasih moderator. Saya Virgin Safira dari tim pro. Terima kasih. Dan saya Baru Saidi dari tim Pro. Baik, perkenalkan saya Iza Safina Firdaus sebagai tim kontra. Oke, perkenalkan nama saya Kuratula Yunia, saya dari tim kontra. Baiklah, terima kasih atas perkenalan dari tim pro dan tim kontra. Di sini saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai mosi pada pagi hari ini, yaitu Indonesia merupakan negara demokrasi sebagai salah satu prinsip dasar. Di Indonesia, pemilu diadakan untuk memilih wakil rakyat yang akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pemilihan langsung dan tidak langsung. Pemilu atau pemilihan langsung adalah sistem di mana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan pemilihan tidak langsung merupakan sistem di mana rakyat tidak memilih secara langsung wakil-wakilnya, melainkan melalui perantara. Ketika kita membahas persoalan pemilu, maka berhubungan dengan adanya money politik dalam keberlangsungan pemilu tersebut sehingga menimbulkan pendapat pro dan kontra. Bagaimana tanggapan kedua tim mengenai hal tersebut? Saya sudah menyampaikan mengenai pengantar serta mosinya. Berikut akan dipersilakan untuk tim pro dalam menyampaikan argumennya sebagai pembuka. Duduk ya, duduk aja. Iya, duduk saja. Oke, 5 menit. Dan kiper. Nanti kalau waktu akan dimulai setelah kalau dari ngomong akan bisa. Pemilu atau pemilihan umum. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya pemilu. Saya Virgin Safira dari tim pro mendukung mosi terkait dengan money politik dalam hal pemilu. Mengapa saya mendukung mosi ini? Money politik bisa dikatakan money politik adalah politik uang atau di mana biasanya sebagai seorang
sebagai seorang yang akan dipilih atau kandidat yang akan mengikuti pemilu itu melakukan yang namanya money politik. Kenapa saya menyetujui mosi ini? Dikarenakan money politik saat ini adalah salah satu hal yang menurut saya efektif dilakukan. Karena apa? Melihat dari beberapa kondisi manusia atau SDM yang ada di Indonesia, banyak sekali tindakan-tindakan golput karena tidak adanya money politik atau politik uang. Money politik tidak bisa dilihat hanya sisi negatifnya saja, tapi kita juga harus bisa melihat dari sisi positifnya. Sisi positifnya dengan adanya money politik, masyarakat Indonesia atau SDM pasti akan memilih kandidat tersebut atau mengikuti pemilihan umum. Sedangkan tidak ada money politik, maka banyak sekali terjadi kejadian golput atau tidak memilih. Kemudian menurut survei yang ada bahwa adanya money politik ini merupakan hal yang wajar di Indonesia karena sejak tahun-tahun terdahulu money politik ini sudah ada dan sudah berlangsung. Kemudian apabila kita lihat dari undang-undang, memang benar di undang-undang sudah ada bahwa tidak adanya money politik, tidak boleh adanya money politik. Tetapi pada fakta dan nyatanya kasus money politik ini pasti ada dan selalu berdampak bukan hanya negatif saja, tapi bisa berdampak positif. Di mana dengan adanya seperti yang saya katakan, dengan adanya money politik, dengan adanya pemberian uang kepada masyarakat, itu akan membuat masyarakat tidak golput. Selain itu, money politik juga bisa dimaksudkan dengan tujuan bukan hanya suap dan lain sebagainya, tetapi dengan tujuan apa? Untuk memberikan motivasi atau untuk memberikan kepada masyarakat bahwa saya sebagai kandidat mampu untuk memberikan hal yang positif dan lain sebagainya. Jadi jangan samakan antara money politik itu harus negatif saja, tapi kita harus punya pandangan dua sisi, money politik yang negatif dan money politik yang positif. Kurang lebih seperti itu dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua saya. Baik, tadi sudah dijelaskan ke teman saya, politik uang adalah pada pemilu maupun pilkada untuk saat ini merupakan sebuah transaksi yang dimana sebagai kandidat pemimpin legislatif itu mampu untuk membiayai sebuah komponen atau sebuah konsekuensi itu. Semisal kita dicontohkan dalam kabupaten atau kota, misalnya pemilihan wali kota. Semisal kandidat wali kota itu mampu untuk membayar atau membeli voting yang ada, maka kandidat atau sebagai legislatif itu mampu sehingga tidak adanya golput. Ya, bentar. Baiklah, dari tim pro sudah menyampaikan argumennya, dipersilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra. Baik, di sini saya sebagai tim kontra ya, saya itu tidak setuju dengan adanya money politik tentang pemilu ini. Nah, tadi Anda menjelaskan bahwasanya dapat membeli voting. Nah, itu kan suatu hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam pemilu. Nah, di sini saya mengutip dari Bawaslu bahwasanya dalam money politik itu dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan dan menurunnya kesejahteraan rakyat. Jadi uangnya itu biasanya kan ketika dia udah mendapat suaranya dan dia dipilih menjadi presiden atau perwakilan-perwakilan yang lain, nah dia itu kan akan mendapatkan uang. Nah, uangnya itu biasanya itu dibuat untuk dirinya sendiri. Sebentar, saya tidak menerima. Nah, uangnya itu diberikan untuk dirinya sendiri. Nah, ketika udah diberikan untuk dirinya sendiri, berarti itu kan hanya untuk kepada dirinya sendiri, bukan untuk kemaslahatan kepada masyarakat. Interupsi. Diperbolehkan atau tidak? Langsung teman saya Kalau kita membahas tentang mosi terkait money politik dalam keberlangsungan pemilu, saya mau bertanya kepada Indonesia pada saat ini. Money politik dalam keberlangsungan pemilihan umum atau disebut dengan pemilu adalah praktik yang melibatkan penggunaan uang atau aset materi yang bersifat mempengaruhi hasil dalam pemilihan. Hal ini merupakan masalah yang serius dan dapat mengancam integritas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan. Nah, benar, jika kita mencari suara itu bukan hanya tentang money politik atau bukan hanya tentang memberikan uang saja. Kita kan banyak cara ya, bukan hanya tentang uang. Kita bisa melakukan sosialisasi ataupun kerjasama antara pihak satu dengan yang lainnya. Maaf saudara, ini masih mulai. Nah, gini teman-teman.
Jadi seperti yang kita ketahui, banyak para pemilu lainnya ini mengalami korupsi. Karena apa? Yang satu disebabkan dengan tidak adanya uang atau modal dalam melakukan pemilu. Sehingga para pemimpin ini kacau untuk memimpin negaranya. Contohnya di Pasuruan aja ya. Dia ini wali kota Pasuruan. Kalau nggak percaya mungkin bisa dilihat ya beritanya ya. 1 tahun yang lalu. Dia ini korupsi karena tidak adanya modal dalam pemilihan umum. Disebabkan dengan tidak adanya modal sehingga dia korupsi. Sehingga dia dipenjara, mendapatkan hukuman dan lain-lainnya. Sehingga itu akan berpengaruh pada masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitarnya akan merasa tidak nyaman dan merasa ketindaklanjutannya dari kasus-kasus itu sangat tidak moral sekali. Nah, ini tadi dari tim pro ya, mengatakan sangat setuju bisa dikatakan dengan politik uang karena memang politik uang ini sifatnya yang efektif yang bagaimana. Sedangkan yang saya ketahui ini money politik ini sifatnya suap menyuap yang digunakan untuk memperjualbelikan pihak suara, di mana tujuannya itu kita itu kamu harus dukung saya. Ini aku kasih uang 100. Nah, itu kan jualnya kan tentang uang dalam pemilu. Terima kasih. Apakah tim kontra mau memperdalam argumen pembicara pertama? Silakan. Benar banget yang dikatakan oleh rekan saya, bahwasanya ini masih banyak pemimpin yang masih belum bijak terkait dengan kasus yang tadi saya ambil contoh, yaitu terkait dengan wali kota yang ada di Pasuruan aja bisa korupsi, apalagi kayak pemimpin-pemimpin yang lainnya. Nah, kemudian yang tadi disanggah oleh masnya ya, sempat disinggung, suatu suap menyuap itu atau disebut dengan money politik ini suatu budaya. Budaya apanya? Itu sudah jelas tidak baik. Sedangkan di dalam hadis, saya lupa hadisnya apa, intinya tuh artinya begini, yang menerima dan memberi suatu imbalan itu tempatnya ada di neraka. Nah, ini kan tentang suap menyuap. Nah, itu kan sudah jelas perbuatannya itu kan kotor. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan teman saya bisa memakai cara yang banyak, misalnya dengan membantu satu sama lain dengan memberikan sumbangan sembako ataupun yang lainnya. Terima kasih. Aku instruksi. Baik, menanggapi dari tim kontra, kami tetap menyetujui adanya mosi ini, adanya money politik dalam pemilihan pemilu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tim kontra menyinggung terkait budaya. Bisa dilihat dan sudah ada beberapa penelitian terkait dengan money politik yang dimana money politik ini sudah terjadi dari tahun-tahun yang lama dan itu juga merupakan budaya pemilihan umum. Karena apa? Kita bisa melihat sendiri kasus-kasus sekarang terkait dengan pemilihan umum, pastinya banyak sekali tentang money politik dan lain sebagainya. Saya juga menyetujui karena apa? Money politik itu tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Instruksi. Boleh, silakan. Baik, menurut Anda budaya ya. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai agent of change. Nah, menurut saya money politik itu tidak boleh. Nah, budaya, apakah kita tetap membangun budaya seperti itu? Membangun budaya yang sangat-sangat buruk di Indonesia. Apakah kita tuh kan memiliki prinsip, kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change social control, apakah kita tetap melindungi adanya budaya tersebut berbentuk suap menyuap, contohnya seperti uang atau seperti sembako. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya money politik itu bisa dari datang di desa-desa tapi berbentuk seperti wawancara atau sosialisasi saja, bukan seperti memberi sembako seperti contoh dari berita pernah saya dengar bahwasanya pada waktu itu di daerah desa sempat diberikan sembako. Lah itu tuh disuruh untuk mencoblos namanya. Ketika orang tua ini tidak memilih dari nama yang memberi sembako, kan ada keluarganya yang meninggal. Nah, dia itu tidak diurus oleh warga-warganya, oleh masyarakatnya, seperti itu. Nah, ini memberi contoh bahasanya budaya itu suatu budaya yang buruk, money politik itu yang ada di Indonesia. Seperti itu. Tetapi hal ini bahwa money politik ini merupakan suatu
hal biasa. Misalnya kita bisa melihat bahwa di desa-desa banyak uang-uang yang disodorkan kepada anggota-anggota komisi, misalnya pada bawahnya. Kalau kita bisa melihat dalam pemilihan partai politik PDI, nah di situ ada bawahannya di desa-desa itu ada misalnya uang juta segini sekian dan dibagikan kepada warga gitu. Nah hal ini bisa menjadikan landasan money politik itu bisa dijadikan kembali modal kepada calon. Misalnya calon itu mengeluarkan 1M semisal, nanti kalau sudah jadi calon atau kandidat itu pasti ada balik modalnya gitu. Interupsi. Ini maksudnya balik modal yang gimana ya? Ini Ya, kan semisal bukan transaksi jual beli gitu ya? Kan merupakan transaksi uang, membeli voting. Tadi semisal saya menjadi kandidat, tunggu. Boleh. Misal saya menjadi kandidat wali kota gitu. Semisal saya mempunyai modal 1M dan akan dibagikan. Semisal saya akan jadi gitu wali kota. Bahkan 1M itu menjadikan modal yang awalnya dikasih ke pembeli voting tadi akan kembali. Semisal saya jadi gitu. Instruksi Anda mengatakan membeli voting. Iya kan hal ini kan money politik. Nah, money politik. Nah, itu kan membeli voting. Menurut saya itu tidak baik ya di negara Indonesia. Nah, itu suatu budaya ya Anda mengatakan. Nah, money politik itu tidak budaya yang buruk gitu. Membeli voting berarti kita itu ayo dong beli suara seumpamanya. Interupsi. Sebentar, saya tidak membolehkan. Nah, setelahnya saya menjadi calon presiden. Nah, terus saya bilang kepada masyarakat yang ada di Indonesia, ini ada simbalu dari ini nanti coblos ya. Seperti itu kalau membeli voting kan menurut Anda ya? Iya. Nah, kalau menurut saya itu merupakan budaya yang buruk. Cukup dari saya. Tambahan, kalau kita membahas tentang membeli voting, itu sudah jelas ya, kita garis bawahi. Berarti kita udah suap menyuap antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Itu kan sudah jelas benar-benar tidak baik. Nah, kita aja calon pemimpin bangsa sebagai mahasiswa. Nah, kita ini harus mencari tindakan-tindakan yang seperti apa yang kedepannya agar tindakan-tindakan ini tidak terjadi. Contohnya dengan suap menyuap, kan kita kan mahasiswa, pasti ini berpikir kritisnya kan pasti lebih luas. Nah, kita pasti bisa berpikir bagaimana caranya agar pemilu ini tidak dilakukan dengan money politik yang bertentangan tentang uang. Interupsi. Money politik lagi-lagi money politik selalu dikatakan dan dikaitkan dengan uang. Padahal money politik belum tentu dengan uang. Dan membeli voting bukan berarti kita secara terang-terangan membeli voting, tapi di sini adalah bisa jadi kita merayu seseorang untuk memilih kita. Misalkan saya ingin menjadi seorang menjadi seorang presiden misalnya. Saya money politik, tapi di sini kita harus melihat money politiknya bukan sisi negatif, tapi sisi positif. Dengan saya membagikan uang atau lain sebagainya, saya juga bisa membantu rakyat yang tidak mampu kan. Dengan itu apa? Maka rakyat-rakyat yang tidak mampu akan melihat saya, oh kandidat ini bagus dengan membantu rakyat miskin dan lain sebagainya. Apakah itu bisa dikatakan money politik itu budaya yang buruk? Silakan jawab. Bisa jadi. Kan sudah saya bilang, money politik ini sifatnya gak harus positif, negatif ini juga pasti ada. Nah, contohnya yang tadi sempat disinggung oleh rekan Anda bahwasanya misalnya ada pemimpin itu ya yang mengeluarkan apa tadi modal 1 miliar. Iya. Nah, contohnya misalnya pemilu ini tidak mempunyai modal dengan 1 miliar. Apakah hal itu akan terjadi korupsi? Tentu saja iya. Nah, itu bahwasannya pemikiran kita. Interupsi. Apakah semua orang bisa dikatakan? Itu kan hanya oknum. Apakah sekarang saya tanya dari data yang saya punya dan dari survei penelitian bahwa yang terjadi money politik itu sudah hal yang wajar di Indonesia. Kalau semisalkan tadi dikatakan bahwa money politik itu berdampak buruk banyaknya korupsi. Apakah korupsi di Indonesia ini hanya terjadi karena money politik? Apakah semua oknum atau semua kandidat bisa dikatakan gara-gara money politik terjadi korupsi? Itu kan hanya oknum-oknum saja, bukan seluruhnya. Jawabannya, korupsi ini dilakukan dengan pihak pemilu karena kurangnya modal, dana, dan lain sebagainya. Baik, interupsi. Sebentar. Interupsi. Dari data mana Anda bisa mengatakan bahwa sekarang di Indonesia banyak korupsi gara-gara money politik? Saya nggak mempunyai data, mungkin dari rekan saya ya. Nanti akan disampaikan. Saya melihat dari observasi, penglihatan, contoh-contoh kasus di luaran ini sudah banyak. Apalagi di Pasuruan contohnya, kalau nggak percaya. Interupsi. Apakah kota satu dengan kota yang lainnya bisa dikatakan sama? Tapi Antara kan pasti Pasuruan. ada. Pasti ada Sebentar. yang pasti ada yang tidak.
Baik, sebentar izinkan saya memberi datanya ya. Dari Bawaslu saya mengutip tadi bahwasanya dana itu kan seharusnya tadi rekan Anda memberikan bahwasanya terdapat untuk uangnya bisa dikembalikan kepada dirinya sendiri kalau dia mengeluarkan uang seperti itu kali ya. Nah, kalau menurut saya dana seharusnya untuk masyarakat. Nah, kenapa kok bisa dikembalikan kepada dirinya? Juga dikembalikan kepada dirinya untuk mengambil suara. Juga dari Bawaslu saya mengutip bahwasanya terdapat 75 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Nah, bahwasanya ini sudah suatu hal yang sesungguhnya budaya buruk buat di Indonesia. Interupsi. Nah, sebentar, belum selesai saya. Nah, bahwasanya ini suatu hal yang buruk buat negara Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita itu harus mencegah budaya tersebut. Kita itu harus memberikan pemikiran kepada masyarakat di Indonesia bahwasanya money politik itu tidak diperbolehkan seperti itu. Interupsi. Dan ini sangat merugikan untuk masyarakat Indonesia. Udah cukup dari saya. Interupsi. Tadi kan dijelaskan bahwa tim pro bahwasanya uang ini akan kembali kepada diri sendiri. Berarti itu tandanya Anda tidak ikhlas mengharapkan imbalan dari orang lain. Bukan tidak ikhlas, semisal kita jadi kandidat, semisal apa ya, pasti adanya dengan gaji atau tunjangan yang lebih besar, itu kan akan menjadikan modal kembali kepada kita, bahkan lebih. Interupsi. Wah, nampaknya tim kontra masih belum memahami mosi kali ini. Kita membahas money politik sebelum adanya pemilu. Money politik sebentar, saya masih jelaskan. Sebentar. Saya masih jelaskan di pemula, oke? Jadi, kita membahas money politik sebelum adanya pemilu. Apakah money politik itu dijalankan setelah adanya pemilu? Money politik itu sebelum pemilu, kita membagikan uang dan lain sebagainya. Tadi dikatakan bahwa money bisa pada saat sudah dipilih kemudian uangnya Itu rekan Anda yang bilang seperti itu. Sebentar. Nah, persisi Anda ini dari tim kontra apa dari tim pro? Supaya menyetujui dari pendapat dari tim kontra. Sebentar saya dulu ya. Itu rekan Anda ya sendiri yang bilang seperti itu. Bisa menanyakan? Itu rekan Anda sendiri. Oke. Cukup dari saya. Tadi Anda menjelaskan dari Bawaslu. Boleh Anda ulang datanya? Saya mendengarkan dengan jelas bahwa Anda mengatakan kasus money politik ini berhubungan dengan korupsi. Money politik ini loh sebelum adanya kita dipilih. Kita money politik itu loh tujuannya untuk apa sih? Untuk mencari suara kan? Apakah bisa dikatakan hanya selalu negatif? Berulang-ulang kali Anda mengatakan money politik ini negatif dan dihubungkan dengan korupsi. Nyatanya money politik ini bisa jadi iklan buat kandidat untuk memilih. Oh, saya akan memilih orang ini karena kandidat ini sudah melakukan sudah membantu rakyat yang tidak punya dan lain sebagainya. Kemudian tadi Anda membawa data dari Bawaslu bahwa setelah dipilih nantinya kemudian uangnya untuk diri sendiri, korupsi dan lain sebagainya. Ini mosi kita, money politik sebelum adanya pemilu. Sebentar. Nah, 75 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Nah, ini suatu hal yang sangat itu ya, 75 kepala daerah. Maksudnya apa? Kepala daerah itu bilang kepada masyarakatnya, maksudnya ciri saya gitu. Jadi seperti sebentar, saya belum selesai. Nah, jadi seperti itu. Nah, bertujuan apa? Untuk suaranya. Nah, berarti pemikiran masyarakat kan kalau supaya gini, oh saya pengen pilih ini, tapi saya udah diberi uang ini. Nah, tapi saya tuh pengen pemimpinnya ini. Nah, takut ketika suaranya kan dimasuki ke KPU daerah. Nah, berarti kan dia daerahnya melihat bahwasanya ada masyarakat yang tidak memilih supaya calon kedua, tidak memilih calon kedua. Nah, berarti daerahnya kan seperti itu. Berarti pemimpinnya, masyarakatnya ini dia akan mencari siapa yang tidak memilih seperti itu. Sempat saya tadi mengatakan bahwasanya itu ada salah satu masyarakat yang tidak memilih yang memberikan dana. Interupsi. Seperti itu. Bentar, aku ada tambahan. Aku sempat tidak setuju dengan pendapat tim pro tentang money politik sebagai iklan. Iklan apa? Iklan Indomie. Nah, masa iya iklan itu sebagai money politik yang dikatakan dengan iklan? Iklan itu bukan hanya tentang uang, tapi seperti yang tadi dijelaskan oleh tim kontra, iklan itu bisa tentang sosialisasi. Interupsi. Ataupun yang lainnya, boleh silakan.
Sosialisasi bisa kita lihat dari data dan SDM yang ada bahwa di Indonesia ini dengan adanya sosialisasi, dengan adanya yang lainnya, kira-kira golput atau tidak. Kemudian jika kita melebar luaskan lagi, kita itu sudah apalagi anak muda dipengaruhi dengan teknologi dan lain sebagainya, apalagi di era sekarang, era teknologi. Dengan adanya sosialisasi dan lain sebagainya, kira-kira anak muda mau memilih atau tidak? Saya rasa tidak. Karena apa? Hanya sebentar, ini masih pemula. Kemudian tadi dijelaskan juga dengan adanya sosialisasi dan lain sebagainya, kira-kira nggak golput. Itu memang bisa dikatakan masuk ke sebelum strategi sebelum kita pemilu. Tapi di sini yang saya tidak setuju dengan tim kontra adalah iklan Indomie. Jadi gini, iklan Indomie dengan iklan pemilu, apakah Anda bisa mengetahui, membedakan yang namanya iklan dengan iklan Indomie? Iklan, definisi iklan dan lain sebagainya. Misalkan iklan Indomie saya buat iklan pemilu, apakah ada korelasinya? Tidak ada. Kemudian di sini saya mengatakan iklan, kenapa? Karena apa? Kita sebagai kandidat memberikan uang dan lain sebagainya, kita bisa dikatakan membranding diri kita. Pasti orang lain, misalnya Anda sendiri, saya kasih uang ini, saya membantu Anda. Padahal tujuan saya bukan hanya untuk Anda memilih saya, tapi saya hanya memiliki strategi, saya ingin membantu Anda. Secara tidak langsung, stimulus otak Anda, pasti Anda berpikiran bahwa saya akan memilih orang ini karena orang ini gini sesuai dengan brandingnya. Izin menambahkan. Waktu diskusi kurang 4 Izin menambahkan, tadi kan tim itu menyinggung iklan. Nah, iklan adalah Maaf, sebuah ini dari tim kontra. Oh iya, tim. Nah, iklan itu adalah sebuah mengajak atau persuasif kita sebagai kandidat untuk menyalonkan atau mengiklankan atau menjualkan kita kepada pandangan masyarakat itu, bahwa kita mempunyai visi misi yang segini, sehingga suatu pandangan mereka itu bisa memilih kita. Jadi iklan itu mengajak, bukan hal-hal yang money politik dan hal negatif lainnya. Dan perlu ditegaskan di sini bahwa money politik bukan selalu negatif. Itu penutup dari tim pro. Baik, izin menambahkan. Nah, tadi sempat sering bilang ya di tim pro bahwasanya money politik itu berupa memberi suara, ya kan? Nah, tapi di sini saya mengutip dari kpu.com, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh money politik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok yang membeli suara demi kepentingan politik terhadap dirinya dan kelompoknya. Seperti itu. Jadi bahwasanya tetap saya tidak setuju dengan adanya money politik yang masih ada di Indonesia ini. Nah, saya bertujuan untuk saya sebagai mahasiswa, saya ingin menghilangkan money politik yang ada di Indonesia, yang bersifat uang, bersifat apapun itu yang dapat, yang berupa mengeluarkan uang, seperti itu. Dengan Ada apa tambahan. menghilangkan Anda? Hah? Dengan apa hal money politik ini menghilangkan hal-hal negatif sebagai Anda sebagai mahasiswa? Dan bisa dilihat sebentar. Ini masih tim pro. Sebentar, saya menanggapi rekan Anda. Nah, kalau menurut saya, yaitu saya bisa membuat sosialisasi kepada daerah-daerah. Tidak perlu mengeluarkan uang, saya hanya datang kepada daerah bahwasanya money politik itu seperti ini. Jadi ketika diberikan uang, nah berarti money politik. Apakah kamu ingin mengambil uang tersebut? Nah, itu berupa haram, rekan-rekan. Nah, di sini kan sebentar. Di sini kita beragama Islam, tidak hanya beragama Islam. Di agama lainnya menjelaskan bahwasanya suap atau memberikan uang atau berupa sembako apapun itu, nah itu berupa hal yang haram yang tidak diperbolehkan oleh agama lain. Seperti itu. Ada tambahan. Nah, langkah untuk mengatasi money politik ini banyak sekali ya. Yang pertama yaitu dengan peningkatan regulasi dan penegakan hukum, atau penegasan secara hukum ini harus dipertegas kembali. Yang kedua yaitu melakukan transparansi dan akuntabilitas, dan yang ketiga melakukan pendidikan politik atau peningkatan pemahaman antara satu dengan yang lainnya. Nah, tadi aku ini menyanggah dari tim pro terkait bantuan-bantuan. Misalnya, saya ingin membantu ini agar tertarik gitu ya, biar mencalonkan diri Memilih. agar memilih. Nah, itu kan sifatnya kayak menyuap gak sih? Kayak caper istilahnya. Kayak gini gak sih? Orang ini caper kan, pastinya kan orang kalau Interupsi. mendekati pemilu itu kan pasti kan begini ya. Interupsi.
sesi diskusi untuk saat ini sudah habis.